Dengan memahami tentang kanker, kita dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencegahan dan deteksi dini. Klik tonton video ini untuk memahami lebih lanjut tentang obat kanker dan bagaimana cara menggunakannya dengan tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ginatria Yulian Andini dengan NIM 2508010054. Saya dari Prodi S1 Farmasi kelompok 3 Propana. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi seputar obat kanker untuk memenuhi tugas follow up Mas Rasi. Kanker adalah suatu kondisi di mana sel-sel abnormal tumbuh dan berkembang secara tidak terkendali, menginvasi jaringan sekitarnya, dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain. Kanker dapat terjadi pada berbagai jenis jaringan dan organ tubuh. Penyebab kanker dapat bervariasi, tetapi beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko kanker adalah faktor genetik, paparan terhadap zat-zat karsinogenetik seperti asap rokok, radiasi, dan bahan kimia tertentu, serta gaya hidup tidak sehat seperti merokok, mengonsumsi alkohol berlebihan, dan kurangnya aktivitas fisik. Terdapat beberapa gejala umum kanker, meliputi munculnya benjolan atau tumor pada bagian tubuh tertentu, perubahan warna kulit, bentuk atau tekstur kulit, serta perubahan frekuensi atau konsentrasi buang air. Selain itu, kehilangan berat badan yang tidak dapat dijelaskan juga dapat menjadi gejala kanker. Pengobatan kanker dapat dilakukan dengan berbagai metode, termasuk pembedahan untuk menghilangkan tumor atau jaringan yang terkena kanker, kemoterapi yang menggunakan obat-obatan untuk membunuh sel-sel kanker, serta radioterapi yang menggunakan radiasi untuk membunuh sel-sel kanker. Pemilihan metode pengobatan tergantung pada jenis kanker, stadium, dan kondisi pasien, serta dapat dilakukan secara tunggal atau kombinasi untuk mencapai hasil yang optimal. Obat kanker di sini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup pasien dengan menghambat pertumbuhan sel-sel kanker dan mengurangi pertumbuhan tumor, serta mengurangi gejala kanker seperti nyeri, kelelahan, dan kehilangan berat badan. Sebagai contoh, ada obat Iclusig 15 mg. Menurut Halodoc, Iclusig merupakan obat keras yang digunakan sebagai obat kanker dengan kandungan zat aktif ponatinib. Obat ini digunakan atau diindikasikan untuk mengobati orang dewasa dengan jenis leukemia atau kanker sel darah putih, termasuk leukemia myeloid kronis dan leukemia limfoblastik akut. Dosis penggunaan obat ini harus sesuai dengan petunjuk dokter. Dosis awal 45 mg satu kali sehari. Penurunan dosis menjadi 30 atau 15 mg satu kali sehari mungkin diperlukan selama pengobatan dengan aturan pakai sebelum atau sesudah makan, telan utuh jangan dikunyah atau dihancurkan atau dipotong. Efek samping Iclusig yaitu infeksi saluran nafas, anemia, nafsu makan menurun, insomnia, sakit kepala, pusing, hipertensi, ruam, dan edema wajah. Obat kanker tidak dapat digunakan pada pasien yang memiliki alergi terhadap obat, kondisi medis yang tidak stabil seperti gangguan hati dan ginjal, tidak dapat digunakan pada pasien hamil atau menyusui karena dapat menyebabkan kerusakan pada janin atau bayi, serta memerlukan perhatian lebih intens pada pasien berusia di bawah 18 tahun. Iclusig juga berkontraindikasi dengan pasien hipersensitivitas. Hipersensitivitas sendiri adalah kondisi di mana sistem kekebalan tubuh bereaksi secara berlebihan paparan benda atau zat tertentu yang sebenarnya tidak berbahaya. Langkah-langkah yang dapat kita ambil untuk mengurangi risiko kanker adalah dengan menghindari paparan terhadap zat-zat karsinogenetik dan gaya hidup yang tidak sehat, kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur untuk mendeteksi kanker pada tahap awal, dan yang terakhir mengonsumsi makanan yang kaya akan buah-buahan, sayuran, dan serat. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.